Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhania, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah semester 4 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selamat berjumpa di kegiatan PLP 1 Prodi Pendidikan Sejarah. Kegiatan PLP 1 ini dilaksanakan secara daring karena melihat situasi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara luring. Adapun maksud dan tujuan dari PLP 1 ini, yaitu kami ingin mengetahui tentang kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja di sekolah, implementasi bentuk peraturan dan aturan yang ada di sekolah, identitas kegiatan di sekolah, identifikasi kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta identifikasi praktik pembiasaan atau kebiasaan hal-hal positif yang ada di sekolah. Berikut ini adalah hasil wawancara bersama Wakil Kepala Sekolah, Guru Sejarah, dan alumni Angkatan 2020 SMK Budi Utomo, Depok. Di sekolah SMK Budi Utomo ini, untuk membentuk suatu karakter itu mengacu kepada attitude, behavior, motivasi, dan skill. Karena sekolah ini merupakan sekolah kejuruan. Di sekolah ini ada yang namanya kelompok kerja guru, yang dimana guru ini berfokus untuk mengatur, membina siswa, mendidik siswa yang kedepannya menjadi insan yang siap untuk terjun di masyarakat. Sekolah ini juga memiliki ciri khas tersendiri, yaitu sekolah di Depok pertama kali yang membuat muatan lokal bahasa Tiongkok. Bahkan, guru yang ada di sekolah ini sudah pernah mengikuti kegiatan pertukaran guru ke Beijing. Selain muatan lokal bahasa Mandarin, ada muatan lokal bahasa Korea dan Jepang. Kenapa sekolah ini memilih bahasa tersebut? Karena agar mempunyai ciri khas yang berbeda. Karena tidak semua di Depok yang membuka muatan lokal seperti ini. Bentuk peraturan dan tata tertib yang berlaku bagi guru, staf, dan murid yaitu apabila ada guru yang datang terlambat, maka akan diberikan sanksi berupa pemotongan gaji. Sedangkan untuk siswa yang datang terlambat akan diberikan sanksi khusus. Akan tetapi, jika ada siswa yang ketahuan merokok dan mengikuti tawuran, maka siswa tersebut akan diberikan sanksi berupa dikeluarkan dari sekolah. Selain organisasi OSIS, di sekolah ini juga ada organisasi BKK, Bursa Kerja Khusus, yang dimana ketua BKK ini dapat menyalurkan siswa untuk terjun langsung kerja ke dunia industri. Di sekolah ini ada kegiatan penunjang untuk menunjang akademik siswa seperti ekstrakurikuler. Selain itu ada namanya Science Club, ada Mandarin Club, dan ada beberapa bidang akademi yang memang dijalankan untuk menunjang akademik. Selain itu ada namanya program beasiswa. Untuk mendapatkan beasiswa, maka akan ada yang namanya seleksi. Siswa yang sudah lolos seleksi pastinya merupakan siswa yang pintar, maka akan diikutkan les. Selain itu, di sekolah ini ada kegiatan rutin yaitu melakukan senam dan melakukan upacara bendera. Terkait kegiatan pembiasan positif, di sekolah ini melakukan sholat doa bersama. Di hari Jumat diadakan membaca sholawat, surat-surat pendek, dan diadakan Jumat kebersihan. Karena sekarang memakai kurikulum K13 ya, jadi yang lebih aktif kan pasti peserta didiknya ya kan. Jadi saya memberitahukannya bahwa peserta didik sekarang tuh harus lebih berani percaya diri. Saya menekankan lebih ke percaya diri mereka, jadi tampil di depan banyak orang, jadi lebih nggak gugup lagi. Jadi mereka tuh menceritakan apa yang kalian tahu, bahwa sejarah itu seperti apa, kalian contohkan dan menceritakan kepada teman-temannya. Kalau saya lebih seperti itu sih, jadi mereka yang tanya jawab gitu. Kalau untuk saat ini sih
Kita mengikuti tata tertibnya untuk pembelajaran sekarang karena adanya COVID. Dari instruksi dari sekolahnya itu pribadi, kita mengikutinya diberikan arahan seperti kayak tugas sama tatap muka sih, pengen pakai Google Meet atau pakai Google Zoom. Jadi lebih ke tugas sih, sama saya lebih memberikan materi. Jadi untuk persiapan nanti UAS atau UTS gitu, ulangan. Seperti itu sih kalau untuk saat ini. Mungkin kalau untuk saya pribadi, untuk evaluasi untuk anak-anak yang saya ajar, lebih ke apa yang saya udah jelaskan kemarin, mereka menjelaskan lagi satu persatu. Jadi mereka kalau lebih berdiskusi gitu, lebih ke depan kelas, mereka menceritakan lagi apa yang kemarin saya berikan materinya kayak gitu. Setiap hari Jumat itu kita mengadakan kegiatan, misalkan Jumat di hari pertama itu biasanya kita mengadakan untuk senam. Jumat kedua itu kita mengadakan kegiatan seperti membaca surat pendek, membaca sholawat gitu-gitu. Yang ketiga itu biasanya kita mengadakan Jumat kebersihan gitu kan. Kalau misalkan untuk upacara kita setiap hari Senin itu wajib. Bahkan secara virtual pun kita melakukan upacara untuk memperingati 17 Agustus kemarin. Untuk organisasi di sekolah kita itu salah satunya termasuk saya ini mewakilkan dari anggota OSIS. Jadi sekolah kita ini lebih menonjolkan untuk organisasi OSIS, di mana OSIS ini gimana caranya biar bisa membantu para staf dan dewan guru ini untuk lebih memajukan dan lebih mengembangkan kreativitas dan bakat para peserta didik masing-masing. Kalau untuk kelas itu biasanya hanya struktur kelas. Nah, yang biasanya yang bisa diajak berkolaborasi itu hanya ketua kelas ya. Jadi dari ketua kelas itu bisa menyampaikan ke kelas-kelasnya gitu. Menurut saya kalau belajar di kelas atau di sekolah itu lebih mudah lah, karena kita kan bertatap muka ya dengan guru. Jadi kita lebih mudah merespon pembelajaran yang diberikan dari guru gitu. Kalau untuk masalah secara daring ini sebenarnya juga rata-rata, termasuk saya sendiri gitu, kadang kurang paham Kak materinya yang dijelaskan gitu loh. Kalau untuk kegiatan itu biasanya ada di mata pelajaran sejarah Kak. Biasanya kita kalau misalkan ada materi tentang suatu pembelajaran kayak peninggalan di museum, kita biasanya berkunjung ke museum yang di daerah Jakarta. Seperti tahun lalu itu kita diizinkan untuk pergi ke museum di Jakarta itu Kak. Nah, untuk yang mata pelajaran biologi itu juga sama Kak. Kita disuruh untuk melakukan kegiatan di luar seperti mengamati tumbuhan gitu Kak, kayak menganalisis gitu. Nanti kita memberikan laporan terhadap gurunya. Bahkan menurut saya kalau misalkan ada praktek-praktek tersebut itu bisa membuat saya menjadi lebih mengerti Kak tentang materi itu, tentang hal-hal yang harus dipelajari itu, daripada kita hanya diberikan materi tanpa diperjelas dan melakukan suatu praktek Kak. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa di sekolah SMK Budi Utomo ini untuk membuat karakter mengacu kepada attitude, behavior, motivasi, dan skill. Karena sekolah ini merupakan sekolah kejuruan yang dimana skill itu menjadi poin utama. Untuk membentuk karakter sesuai visi misi di sekolah ini membuat para siswa dan siswinya untuk menjadi lebih disiplin. Sekolah ini juga memiliki ciri khas tersendiri, yang dimana di sekolah ini adalah sekolah yang pertama yang ada di Depok yang membuat muatan lokal bahasa Mandarin. Bahkan salah satu guru yang ada di sekolah ini pernah mengikuti pertukaran guru di Beijing. Selain muatan lokal bahasa Mandarin, di sekolah ini juga ada muatan lokal bahasa Jepang dan bahasa Korea. Inilah yang membuat ciri khas sekolah ini, karena tidak ada
di sekolah Depok yang ada muatan lokal bahasa Mandarin. Selain organisasi OSIS, di sekolah ini juga ada organisasi yang dinamakan BKK, Bursa Kerja Khusus, yang dimana ketua BKK ini dapat menyalurkan siswanya untuk terjun ke dunia industri. Bentuk implementasi peraturan dan tata tertib yang berlaku baik untuk guru, siswa, staf, yaitu apabila ada guru yang datang terlambat, maka honornya atau gajinya akan dipotong. Sedangkan untuk siswa yang telat akan diberikan sanksi khusus. Akan tetapi, jika ada siswa yang mengikuti tawuran atau merokok, maka sekolah ini akan mengeluarkan siswa tersebut. Kebijakan yang diberikan sekolah kepada guru selama pandemi ini yaitu guru yang ada di sini diberikan pelatihan. Selain itu, di sekolah ini juga mengadakan kelas meeting online. Terkait kegiatan rutin di sekolah ini, ada yang namanya kegiatan ekstrakurikuler, dan juga kegiatan rutin di sekolah ini berupa senam dan melakukan upacara bendera. Bahkan pada saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia kemarin, sekolah ini mengadakan live streaming yang dimana siswa yang mengikuti organisasi OSIS dan mengikuti Paskibraka datang ke sekolah, sedangkan siswa lainnya menonton live streaming tersebut. Terkait pembiasaan positif yang ada di sekolah ini para siswa melakukan sholat duha bersama. Bahkan setiap Jumat itu ada yang namanya Jumat kebersihan dan Jumat untuk melakukan kegiatan membaca sholawat. Di sekolah ini juga mengadakan seperti Isra Mi'raj dan Maulid Nabi.